Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jamaah salat zuhur azani wa azakumullah. Insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan kajian singkat kita di sela-sela waktu kerja kita, di waktu istirahat ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kegiatan ini sebagai tambahan kebaikan bagi kita di bulan Ramadan ini secara khusus. Kita masih pada tema yang kita sampaikan dari kemarin, yaitu menikmati faidah dari kisah yang terindah, menikmati penjelasan para ulama, mengambil pelajaran-pelajaran dan manfaat dari tafsir surah Yusuf, surah yang ke-12 dari urutan Mushaf Al-Quranul Karim. Silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bisa dibuka mushafnya dan diikuti ayat yang akan kita nikmati pada kesempatan siang hari ini. Kita masih berada di ayat yang ketiga dari surat Yusuf, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling indah dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum kami mewahyukan kisah ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Penggalan pertama dari ayat ini telah kita sampaikan, telah kita nikmati pada pertemuan kemarin, di mana ulama menjelaskan kenapa disebut kisah ini kisah yang terindah. Kemudian kita beranjak ke penggalan yang kedua, di mana Allah berfirman, bima auhayna ilaika. Kisah tersebut Allah wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya surah Yusuf ini, dan Allah kemudian menyebutkan wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sebelum engkau diberikan wahyu itu, diberikan informasi tersebut, sebelum turunnya wahyu dari Allah, engkau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak tahu. Karena ini adalah kisah umat-umat terdahulu, orang-orang yang hidup sebelum masa Nabi SAW, dan Nabi tidak akan tahu informasi itu. Kisah tentang Yusuf, tentang ayahnya, tentang saudara-saudaranya, itu tidak Nabi ketahui kecuali setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada beliau. Ada sebuah pelajaran besar dari akhir ayat ini, karena kondisi yang ada pada diri Nabi demikian. Artinya Nabi tidak akan mengetahui sesuatu tentang agama ini kecuali apa yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan ini kan yang ada di dalam surah Ad-Duha. Kita sering membaca surah ini. Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhalan fahada. Dan bukankah Allah menemukanmu dalam keadaan tidak mengetahui, kemudian Allah berikan petunjuk. Para ulama menjelaskan tidak mengetahui maksudnya apa? La tadri mal kitabu walal iman. Nabi itu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu kitab, apa itu iman. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi apa yang tidak Nabi ketahui. Wa waffaqaka li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dan kemudian memberikan taufik kepada Nabi untuk memiliki amal dan akhlak yang baik. Jika Nabi SAW yang sedemikian mulianya saja tidak akan mengetahui agama kecuali setelah Allah informasikan, maka bagaimana dengan yang selain Nabi, yang tentu derajatnya di bawah Nabi SAW. Nabi tidak akan tahu tentang Islam, Nabi tidak akan tahu tentang sholat, Nabi tidak tahu zakat, puasa, haji, umrah, dan ibadah-ibadah yang lainnya kecuali yang Allah wahyukan dan Allah informasikan kepada Nabi-Nya. Maka ibadah agama itu tidak bisa diketahui kecuali yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi kita hendaknya beragama dengan mengikuti
dalil, dengan mengikuti ilmu, dengan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan mengikuti perasaan kita atau bahkan mengikuti kebanyakan orang atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang biasa ada di masyarakat kita. Cara beragama adalah mengikuti dalil, mengikuti petunjuk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Beliau tidak membuat agama ini sendiri dari akal beliau. Beliau menyampaikan apa yang Allah turunkan wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kronologinya seperti itu. Wahyu itu turun dari Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Dan Nabilah satu-satunya pintu informasi akses yang ada sebagai perantara ilmu dari Allah kepada manusia. Tidak ada pintu lain selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pernah ada kejadian sepeninggalnya Nabi, ada seorang sahabat yang sudah sepuh dan wanita sahabat ini. Beliau menangis. Kemudian didatangi oleh Abu Bakar dan Umar dan ditanya, kenapa engkau menangis sepeninggal Nabi? Bukankah beliau telah mendapatkan tempat yang lebih baik? Maka sahabat wanita ini menjawab, bukan karena itu aku menangis, tapi aku menangis karena wahyu telah terputus. Di masa turunnya wahyu itu sesuatu itu sangat mudah mendapatkan jawabannya. Ketika ada kesalahan, ketika ada masalah, maka akan turun wahyu untuk menjelaskan hal tersebut. Ya. Berbeda ketika wahyu sudah terputus. Seperti sekarang mungkin. Ya. Kan tidak ada yang mengharamkan rokok secara jelas di dalam Al-Quran. Ya kan? Kemudian ditanya apa hukumnya rokok, maka kita akan membahas tentang usul fikih, membahas tentang hadis-hadis, membahas tentang ilmu-ilmu yang tersebar di sana sini, kemudian disimpulkan. Dan ini kan repot. Artinya tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di masa sahabat, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka, mereka bertanya tentang ini, tentang itu, dan Allah menurunkan jawaban atas pertanyaan permasalahan mereka. Maka kembali pada pelajaran kita, Nabilah satu-satunya pintu dan akses untuk mengetahui agama ini. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengetahui apa yang dicintai Allah, apa yang tidak disukai Allah, pintunya hanya satu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi mengajarkan itu kepada manusia. Dan manusia pertama yang mendapatkan pengajaran itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan pengajaran pertama, dan mereka lah murid-murid Nabi yang langsung dididik oleh Nabi. Dan mereka yang menjadi parameter kita ketika kita ingin melakukan sebuah amalan. Apakah mereka melakukan atau tidak? Ya. Sehingga beragama itu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Berdasarkan qala Allah, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qala Rasul, apa yang Nabi ajarkan dalam sunnah-sunnahnya, wa qala sahabat, dan bagaimana sahabat itu mempraktekkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Dan mungkin bisa kita istilahkan juknis, ya, kalau kita juknisnya itu ngikutin sahabat, sehingga kita bisa terhindar dari praktek-praktek ibadah yang tidak benar, meskipun pada penampilannya itu menampilkan syariat Islam. Oleh karena itu pernah ada kejadian di masa Abdullah bin Mas'ud, ada orang-orang yang berkumpul di masjid, dan mereka berkumpul berhalakoh-halakoh dan mengucapkan zikir. Ada salah satu pemimpin dari halakoh kumpulan mereka itu yang berkata, ucapkanlah takbir, ucapkanlah tahlil, ucapkanlah tasbih. Perbuatan yang bagus. Tetapi Abdullah bin Mas'ud ternyata mengingkari, menyalahkan perbuatan mereka, karena praktek yang seperti itu, juknis yang seperti itu tidak pernah dilakukan para sahabat. Bentuknya secara penampilan adalah syar'i, tetapi kalau kita melihat dan menjadikan parameter para sahabat itu sebagai ukuran beragama, tidak pernah dicontohkan oleh mereka. Maka sibukkanlah diri kita dengan sesuatu yang jelas, sesuatu yang sudah ada sumbernya dari Nabi dan para sahabat, agar kita bisa beragama dengan cara yang benar. Karena Nabi pun tidak akan beragama kecuali dengan apa yang Allah telah jelaskan. Dan penting untuk kita pahami agar kita selalu semangat mencontoh Nabi dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang sudah ada syariatnya. Tidak usah disibukkan dengan hal-hal lain yang tidak ada syariatnya.
Ya, bukankah kita masih sering bolong-bolong sholat jamaah? Bukankah kita masih sering meninggalkan sholat sunnah rawatib yang itu utamanya besar dan dalilnya jelas? Bukankah kita itu masih banyak yang tidak hafal zikir pagi, zikir petang yang itu keutamanya juga sangat besar bagi kehidupan kita, dan itu jelas dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahan-permasalahan yang sudah jelas dalilnya, maka semangatlah kita untuk mengerjakan hal-hal tersebut dan tidak mengikuti sesuatu yang ketika kita tanya tidak tahu sumbernya dari mana. Dari mana sumber Anda melakukan ini? Mengikuti orang-orang yang biasa melakukan. Sementara ketika tidak ada sumbernya, bukan bagian dari ilmu. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Demikian yang bisa kita nikmati dari ayat yang ketiga surah Yusuf ini. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi